Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Putra Lesmana dari jurusan Elektro kelas C akan menjelaskan tentang kemagnetan bab 4 dari fisika dasar 2. Fenomena magnet yang paling umum adalah tertariknya paku atau potongan besi oleh sebatang magnet. Magnet ini dikelompokkan sebagai magnet permanen. Kenapa disebut magnet permanen? Karena sifat kemagnetannya yang tetap, kecuali ada pengaruh dari luar seperti pemanasan yang terlalu tinggi dan pemukulan yang terlalu keras. Setiap magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Disebut kutub utara karena kutub tersebut selalu mengarah ke arah utara geografi bumi, dan disebut kutub selatan karena kutub tersebut selalu mengarah ke arah selatan geografi bumi. Ketika dua kutub yang saling berdekatan akan menghasilkan gaya. Dua kutub magnet yang didekatkan akan saling melakukan gaya. Sifat gaya antar kutub magnet sebagai berikut. 1. Kutub sejenis akan melakukan gaya tolak-menolak, dan kutub tidak sejenis melakukan gaya tarik-menarik. Besar gaya tarik dan gaya tolak antar dua kutub berbanding lurus dengan kekuatan masing-masing kutub dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar dua kutub. Secara matematis, besar gaya antar kutub magnet dapat ditulis sebagai berikut. Dengan F, gaya antar kutub, M1, kekuatan kutub pertama, M2, kekuatan kutub kedua, R adalah jarak, dan K adalah konstanta. Ketika ditempatkan sebuah magnet berbatang yang cukup besar di atas meja dengan kutub-kutub berarah barat dan timur, kutub utara magnet mengarah ke arah barat dan kutub selatan magnet mengarah ke timur. Kemudian, ikatkan sebuah magnet jarum dengan benang sehingga berada dalam posisi horizontal. Dekatkan magnet jarum di atas magnet batang. Dapat diamati, kutub utara magnet jarum menghadap ke arah timur dan kutub selatan magnet jarum mengarah ke arah barat. Itu terjadi karena kutub utara magnet jarum ditarik oleh kutub selatan magnet batang, dan kutub selatan magnet jarum ditarik oleh kutub utara magnet batang. Pengamatan ini dapat menjelaskan mengapa magnet yang menggantung bebas selalu mengambil arah utara selatan. Ini akibat bumi kita sebenarnya sebuah magnet permanen dengan arah kutub sebagai berikut. 1. Kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografi bumi, dan kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan geografi bumi. Lokasi kutub magnet bumi tidak dapat berimpit dengan kutub geografi bumi, sehingga jarum kompas tidak dapat mengarah ke arah kutub-kutub bumi. Sudut deklinasi. Kutub selatan magnet bumi berada di bagian utara Kanada, pada jarak sekitar 1.300 km dari kutub utara geografi bumi. Akibatnya, jarum kompas tidak tepat menunjukkan arah utara selatan. Beda antara sudut yang ditunjukkan oleh jarum dengan arah kutub geografi bumi disebut sudut deklinasi. Untuk menentukan sudut deklinasi dapat dilakukan dengan menempatkan jarum kompas di atas poros yang memungkinkan jarum tersebut dapat berputar bebas dalam arah horizontal. Amati arah kutub selatan dan utara jarum kompas dan amati arah selatan utara geografi di tempat tersebut. Sudut yang dibentuk oleh kedua arah tersebut disebut dengan deklinasi. Sudut inklinasi. Sudut inklinasi didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara selatan jarum kompas dengan garis horizontal di tempat tersebut. Untuk menentukan sudut inklinasi dapat dilakukan dengan menempatkan jarum kompas pada poros yang memungkinkan jarum berputar bebas dalam arah vertikal. Oleh kedua, amati arah kutub selatan utara jarum kompas terhadap arah garis horizontal. Sudut yang dibentuk oleh kedua arah tersebut disebut sudut inklinasi. Jika kutub utara jarum kompas berada di sebelah atas garis horizontal, jika kutub utara jarum kompas berada di sebelah atas garis horizontal, kita dapat
sebut tempat tersebut memiliki sudut inklinasi positif. Sebaliknya, jika kutub utara jarum kompas berada di bawah garis horizontal, kita sebut tempat tersebut memiliki inklinasi negatif. Domain magnet. Jika sebuah batang magnet yang panjang lalu dipotong menjadi dua, yang akan terjadi adalah magnet tersebut akan membentuk magnet lain, tidak menjadi terpisah antara kutub utara dan kutub selatan. Itu terjadi karena sebuah magnet permanen sebenarnya terdiri atas domain-domain magnet yang ukurannya sangat kecil. Tiap domain sudah merupakan magnet. Jika sebuah magnet dipotong, maka masing-masing potongan mengandung sejumlah domain sehingga masing-masing memperlihatkan sifat kemagnetannya. Jika hasil potongan dipotong lagi, maka masing-masing potongan baru masih mengandung sejumlah domain, sehingga memperlihatkan sifat kemagnetannya. Sifat kemagnetan mungkin akan hilang jika ukurannya sangat-sangat kecil daripada ukuran domain, dan ini biasanya dalam orde mikrometer. Garis gaya magnetik. Sudah diketahui bahwa keberadaan gaya antar muatan listrik dapat dijelaskan dengan sederhana bila diperkenalkan konsep garis gaya listrik. Garis gaya listrik dilukiskan keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Untuk mendapatkan kemudahan yang sama, maka diperkenalkan juga konsep garis gaya pada magnet. 1. Garis gaya magnet dilukiskan keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Kerapatan garis gaya persatuan luas di satuan titik menggambarkan kekuatan magnet di titik tersebut. Kerapatan garis gaya terbesar diamati di kutub magnet. Ini berarti medan magnet paling kuat di daerah kutub. Makin jauh dari kutub, maka makin kecil kerapatan garis gaya. Ini berarti makin jauh dari kutub, maka makin lemah medan magnet. Dalam magnet tidak ada muatan magnetik. Pada muatan listrik kita mendapat bahwa garis gaya keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Kedua muatan dapat dipisahkan sejauh-jauhnya sehingga kita dapat memperoleh muatan positif yang terisolasi atau muatan negatif yang terisolasi. Namun tidak demikian dengan magnet. Kita tidak pernah menemukan kutub utara dan kutub selatan yang terpisah. Kutub utara dan kutub selatan selalu muncul secara berpasangan. Kutub utara yang terpisah atau kutub selatan yang terpisah disebut dengan muatan magnet. Karena tidak pernah ditemukan kutub utara dan kutub selatan yang terpisah, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada muatan medan magnet. Medan magnet, seperti pada definisi medan listrik, kita juga mendefinisikan medan magnet di sekitar suatu magnet dihasilkan medan magnet dengan sifat sebagai berikut. 1. Arah medan magnet sama dengan arah garis gaya magnet. 2. Besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Di sekitar kutub magnet, kerapatan garis gaya magnet paling besar sehingga didapatkan medan magnet yang paling besar. Arah garis gaya keluar dari kutub utara dan masuk ke arah selatan. Dengan demikian, arah medan magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke arah kutub selatan. Kita simbolkan medan magnet dengan B vektor, yang merupakan sebuah besaran vektor. Satuan magnet adalah Tesla yang disingkat dengan T. Selanjutnya adalah gaya Lorentz. Magnet tidak hanya melakukan gaya pada magnet lain, tetapi juga dapat melakukan gaya pada arus listrik. Jika kawat yang dialiri arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut mendapat gaya dari magnet. Besar arah gaya yang dialami kawat yang dialiri arus listrik dalam medan magnet diberikan oleh hukum Lorentz. Hukum Lorentz adalah dengan F, gaya yang dialami kawat berarus listrik, I, besar arus listrik, dan L, vektor panjang kawat yang dikenai medan magnet. Besar vektor L dengan bagian panjang kawat yang dikenai medan magnet saja, sedangkan arahnya sama dengan arah arus dalam kawat. D vektor, vektor medan magnet atau T. Besarnya gaya Lorentz yang dialami kawat berarus listrik dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk θ adalah sudut antar vektor
L, dan vektor B. Untuk menemukan gaya Lorentz, kita gunakan aturan sekrup putaran kanan. Caranya sebagai berikut. Tempatkan vektor panjang kawat dan vektor medan magnet sehingga titik pangkalnya berlimpit. Putar sekrup putar kanan dan arah vektor panjang kawat ke arah vektor medan magnet. Arah maju sekrup sama dengan arah gaya pada kawat. Definisi 1 Tesla. Jika arah arus dan arah medan magnet saling tegak lurus, yaitu θ sama dengan 90 atau sin θ sama dengan 1, maka gaya Lorentz pada kawat memenuhi F sama dengan I dikali L dikali B. Jika kawat dialiri arus 1 ampere dan panjang kawat yang dikenai medan magnet adalah 1 meter, maka besarnya medan magnet sama dengan 1 Tesla jika gaya yang bekerja pada kawat adalah 1 Newton. Gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Sudah diketahui bahwa muatan yang bergerak menghasilkan arus listrik. Dengan demikian, muatan yang bergerak dalam medan magnet juga mengalami gaya Lorentz. Kita dapat menurunkan persamaan gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak dari persamaan gaya Lorentz untuk arus pada kawat sebagai berikut. Kita telah mengetahui bahwa gaya Lorentz pada kawat yang berarus listrik adalah F sama dengan I dikali L kali B. Tetapi arus sama dengan muatan yang mengalir per satuan waktu atau I sama dengan I per delta T, di mana delta T adalah selang waktu dan Q adalah muatan yang mengalir dalam selang waktu tersebut. Selanjutnya, kita dapat menulis gaya Lorentz pada kawat berarus listrik sebagai berikut. F sama dengan I per delta T kali L kali B vektor sama dengan Q L vektor per delta T kali B vektor. Tetapi L vektor per delta T adalah panjang per satuan waktu. Untuk muatan L, untuk muatan yang bergerak, L adalah perpindahan muatan. Dan delta T adalah lama waktu perpindahan. Jadi L vektor per delta T adalah kecepatan muatan. Artinya L vektor per delta T sama dengan P vektor. Maka dapat ditulis dari persamaan tersebut adalah F sama dengan
I dikali vektor Q dikali vektor V. Besar gaya Lorentz menjadi F sama dengan Q I B sin theta. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ucapan yang tidak menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.